Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratonugroho. Kali ini saya lagi menemui Mas Iwan Setiawan SH.MH, advokat senior yang juga ketua Peradi Sleman versi Luhut Pangalibuan Doktor. Mas Iwan ini juga kandidat doktor. Tapi ternyata Mas Iwan ini perjalanan hidupnya juga cukup berliku ini. Saya ingin bertanya kepada Mas Iwan ini. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya Bang, selamat berjumpa dan tetap sehat, semangat selalu. Ini Mas Iwan, saya tertarik karena sekian lama kita interview selama ini kan kita selalu berbicara hukum. Ini saya ingin bertanya tentang pribadinya Mas Iwan ini. Ternyata karir Anda sebagai advokat sampai sekarang jadi ketua Peradi Sleman ini, Anda mempunyai jalan yang berliku juga ya? Ya. Seperti apa, ya, Mas Iwan? Gini Bang, berlatar belakang saya ini dilahirkan sebagai anak laki-laki. Dan saya tidak tahu ternyata Tuhan itu memberi talenta kepada saya itu dengan memberi tangan saya ini yang sangat kuat, tangan dan kaki sangat kuat. Nah, waktu itu saya belajar bela diri. Itu dari mulai semua bela diri hampir saya pelajari. Dari kecil ya? Dari kecil. Jadi ada karate, ada silat, ada kempo, ada sampai banyak sekali ya itu. Nah, sampai detik ini pun saya menjadi ketua Pemprov Karate Budokai. Oh, Budokai ya? Tingkat provinsi ya? Ya, itu saya ketuanya. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu kami mengadakan ujian kenaikan tingkat. Apa istilahnya gasoku atau apa? Ujian kenaikan. Ujian kenaikan tingkat ya. Kalau gasuku kan kita latihan bersama. Oh, latihan bersama ya. Kita ujian kenaikan tingkat untuk memberi prestasi kepada kohe kita atau karate muda, biar dia tahu bahwa saya itu sudah level seperti ini, maka saya harus bertanggung jawab, saya harus bisa menguasai teknik-teknik seperti ini. Nah, berawal dari itu Bang, karena itu saya lahir menjadi seorang petarung. Saya menjadi petarung jalanan waktu itu. Istilahnya jadi anak jalanan itu ya? Iya, jadi anak jalanan. Dan ketika ada orang yang ngaku beleng itu mesti saya tantang kan itu. Gitu. Kita berkelahi. Nah, waktu itu sempat saya berkelahi. Awal berkelahi saya berhubungan hukum itu ketika saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah berurusan dengan hukum? Ya, itu saya sepak bola dengan kakak kelas. Kalau kelas 5, nah kelas saya kalah. Nah, saya tidak terima. Ya, saya pulang, saya ambil peso. Kakak kelas itu tak tusuk aja. Gitu ya? Geger itu dari sekolah itu rame sampai akhirnya itu saya dibawa ke Polsek Budian, Pak. Nah, rumah saya di Budian, di Sidomoyo. Nah, itu tapi saya juga tidak tahu bagaimana urusannya. Akhirnya saya dibebaskan. Tapi bisa kelahi terus. Nah, sampai akhirnya saya kelas 5 itu. Kelas 5 itu saya kelahi lagi. Padahal ibu Anda kan juga seorang angkatan udara itu ya? Iya. Iya. Itu makanya mungkin seperti itu. Jadi saya kelas 5 itu saya kelahi lagi. Kelahi lagi urusan dengan polisi. Saya kelas 5 mau naik kelas 6. Kelahi lagi saya sempat ditahan. Sempat ditahan juga ya? Iya, 2 hari. 2 malam saya ditahan. Nah, di situ itu SD atau SMP itu? SD ya? SD mau naik kelas 6. Mau naik kelas 6? Ya. Ada ditahan itu? Ditahan, itu saya ditahan. Tapi di situ ada polisi yang baik. Nah, polisi itu kalau teman-teman manggil atau itu namanya dipanggil kocolan itu karena dia juga lucu, nakal tapi lucu, tapi dia polisi. Itu menyarankan ke saya
membawa saya ke sasana tinju. Oh gitu ya. Jadi kalau kamu mau jagoan ini, kasihan orang tuamu, kamu bentar-bentar tangkap polisi, saluran ditinju. Akhirnya saya dibawalah, mereka dikenalkan di dunia tinju. Itu waktu itu tinju amatir, itu di pinggir Penumping ya. Waktu itu Tugu Mataram Boxing kan, PNBC. Waktu itu yang melatih Hanhu Hadiawan. Seberang Pasar Keranggan itu ya? Depannya Pasar Keranggan ya. Di balik RK Penumping. Penumping ya. Ya dari situlah akhirnya saya mempelajari benaran tinju itu. Sampai saya menjadi petinju profesional. Nah, ketika saya profesional, ada sempat jadi petinju profesional juga ya? Dan saya menjadi juara di tahun 89-90 di kelas Bulu Junior. Ya, itu saya sempat juara di sana. Nah, dan dari situlah awal saya boleh dikatakan awal saya jadi preman di situ. Kenapa? Saya jadi petinju. Saya tahu sendiri tahun sekian itu untuk petinju itu olahragawan itu masih sangat memprihatinkan. Karena olahragawan itu bisa dikatakan makmur itu setelah 92 era Susi Sulistiawati dan Alan Budi Kusuma dapat medali emas Olimpiade Barcelona. Nah, itu atlet mulai diperhatikan. Tapi sebelum itu si masa saya atlet itu tidak ada artinya. Sedangkan saya punya keahlian itu kekuatan tangan dan kaki saya. Akhirnya saya menjadi petarung di jalanan. Dan itu akhirnya banyak tempat-tempat hiburan malam atau apa minta bantuan kepada saya untuk menjadi security-nya. Gitu ya? Dan kebetulan itu juga saya hobi di politik. Waktu itu kami ada di Satgas. Kebetulan saya komandan Satgas waktu itu. Akhirnya saya punya teman juga banyak, anak buah banyak. Ya kita kuasai lah dunia malam itu. Gitu ya? Kita ada di sana untuk saling berbagi dan ya untuk bisa hidup lah. Satgas partai apa itu? Saya dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Sampai sekarang Anda masih sampai sekarang saya di PDI Perjuangan. Ini sudah beda kasta. Sekarang saya menjadi wakil ketua bidang hukum dan ketua BBHR PDI Perjuangan, yaitu Badan Bantuan Advokasi untuk Rakyat. Kalau dulu Satgas ya? Awalnya saya dari Satgas, menghimpun Satgas untuk mencari pekerjaan. Akhirnya dengan kemampuan dan pengalaman saya sebagai seorang petinju profesional, hiburan malam itu meminta kepada saya untuk menjadi pengamannya. Saya mengajak teman-teman Satgas yang tidak punya pekerjaan untuk bisa bekerja di situ dan mendapatkan sedikit upah untuk bisa hidup. Yang akhirnya Anda memilih menjadi advokat itu ya? Gini, saya itu sejarah lagi Bang. Saya pilih awal kenapa? Kembali lagi saya katakan saya ini preman. Banyak teman-teman saya itu ketika namanya preman banyak Bang. Jadi ya saya kelahi, mencuri dan lain-lain kan. Teman saya yang mencuri itu kebetulan ketangkap di Pakem itu. Ketika ketangkap di Pakem itu dia dimasak. Nah, kepalanya itu ditimpuk batu. Akhirnya dia meninggal dunia. Teman Anda itu? Ya. Teman Anda mencuri itu? Iya. Itu kita mencuri kan punya geng juga. Jadi itu seperti itu. Nah, waktu itu saya dalam hati kecil saya kok bisa seperti ini. Kita tuh ya walaupun kita sadar kita mencuri kalau ketangkap masa seperti itu, tapi apakah itu adil seperti itu kan? Ini memang kehidupan seperti ini. Nah, berawal dari itu akhirnya saya banyak belajar atau membaca diskusi tentang hukum. Nah, sampai akhirnya saya memang kuliah ambil di jurusan hukum. Nah, setelah itu saya baru agak tahu begini Bang.
nggak tahu tentang hukum. Nah, dari itu memberi semangat atau motivasi kepada saya untuk menjadi pembela. Karena apa? Ya seperti tadi ketika saya sudah baca hukum, terus saya melihat kenyataan di lapangan, teman saya mencuri ketangkap di masa meninggal dunia. Sedangkan di KUHP itu tidak ada sanksinya, itu dipukuli kan gitu. Nah, tapi orang mencuri itu sanksinya jelas, minimal sekian, maksimalnya sekian penjaranya itu kan itu. Tidak ada plus diantemi di masa itu tidak ada. Nah, dari itulah saya melihat bahwa di masyarakat kita itu memang masih banyak yang buta hukum. Nah, dari itulah saya semangat untuk membela hukum dan juga untuk merubah derajat saya. Karena apa? Ketika saya hidup jadi preman itu saya sudah jadi pimpinannya preman kok, Pak. Jadi saya bisa hidup enak saja. Gitu karena ya? istri saya tidak kekurangan. Itu Anda sudah punya istri? Iya, dari muda punya istri. Hidupnya awal-awal keluarga saya itu dari dunia preman. Gitu ya? Cukup saja. Nah, tapi ketika saya punya anak perempuan, ini yang anak saya yang pertama ini yang kerja di perusahaan minyak Lambersih ini. Itu dulu kalau ditanya di sekolahnya bingung, papamu bekerja apa? Itu dia bingung karena masa akan bilang preman karena punya pekerjaan, duit ada terus. Gitu ya. Nah, ketika saya punya anak perempuan, saya yakin anak saya ini tidak jelek kan. Dan suatu hari ketika dilamar orang ini, kalau ditanya bapaknya ngastor apa preman ini kan akan menjatuhkan anak saya ya. Makanya keluarga itu mungkin sangat respect karena anak saya cantik ini. Dan begitu tahu bapaknya preman kan mereka akan berkurang cara melihat ke anak saya karena saya tinggal di Jawa. Filosofi 3B itu akan tetap dipakai, bibit, bobot, bebet itu. Nah, dari situlah akhirnya saya mendorong semangat saya harus jadi advokat karena usia saya sudah lewat daftarnya pegawai itu. Usia berapa itu jadi advokat? Saya sudah 30-an lebih ya? 5 lah. 35. Karena saya mau di pegawai waktu itu Bupati Sleman masih Pak Samirin. Bukan, Pak Ibnu. Ibnu Subianto. Nah, dari PDI saya satgasnya beliau. Gitu ya. Nah, saya mau disuruh ngelamar menjadi PNS. Usia saya sudah mingkrik orang sabar. Akhirnya saya ambil sekolah pengacara. Karena itu, akhirnya saya jadilah pengacara. Dan saya lanjutkan di S2 saya, sekarang S3. Nah, ini saya dimandatkan untuk menjadi dosen S2 di proklamasi untuk tahun 2023 besok. Programnya dimulai itu kalau masyarakat mau mendaftar ke sana S2 itu salah satu dosennya di situ adalah saya. Sampai di situ dulu Mas Iwan. Nanti lain kali saya akan datang lagi karena ternyata perjalanan Anda itu cukup ampuh juga itu. Bapak, ini Tuhan memang menyertakan saya itu seperti ini dan saya memang tercipta dari lapangan, bukan kita di belakang meja. Gitu. Terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.